Kaisar Naga Abadi Chapter 461 Bahasa Indonesia 461 Bab 461 Semua orang ingin menjadi murid. Sekarang dia memikirkannya, ekspresinya saat itu sungguh lucu. Lu Ming bukanlah seseorang yang bisa dia bimbing. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Saat itu, dia berkata bahwa jarak antara dia dan Lu Ming akan semakin lebar. Dia benar, hanya saja Lu Ming jauh di depannya. Semua orang memandang Seng Wushuang dan menggelengkan kepala. Seng Wushuang lahir di waktu yang salah. Bukan karena dia tidak kuat, tapi Lu Ming terlalu kuat. Lu Ming memandang Seng Wushuang dengan acuh tak acuh lalu berbalik. Dia bergerak dan muncul di depan Sue Chao. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Sue Chao telah dikalahkan, apakah kamu berani melakukan gerakan lain? Di langit, guru istana Guntur berteriak dengan dingin, wajahnya sangat muram. Siapa bilang aku akan melanjutkan? Saya hanya ingin mendapatkan hadiah atas kemenangan saya. Lu Ming tersenyum, lalu dengan jentikan jarinya, aliran esensi klasik memasuki tubuh Sue Chao. Sue Chao berteriak dan bangun. Ketika dia melihat Lu Ming di depannya, dia berteriak ketakutan, Lu Ming, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Lu Ming terdiam. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Sue Chao, kamu kalah. Serahkan 80.000 keping kristal spiritual kelas atas. Ayo cepat. 8, Wan, aku. Saat ini, dia bahkan ingin mati. Sebelumnya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Seng Wushuang. Dia setuju untuk bertaruh 80.000 kristal spiritual tertinggi karena dia pikir dia pasti akan menang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah. 80.000 keping kristal spiritual tertinggi. Sue Chao belum pernah memiliki kristal spiritual tertinggi sebanyak ini sepanjang hidupnya. Ini adalah apa yang dipinjamkan tuannya, jadi dia pasti harus mengembalikannya. Hatinya bergetar, dan dia menatap guru istana Guntur dengan tatapan memohon. Mata tuan istana Guntur berkedip beberapa kali dan dia menoleh. Di tempat kejadian, ada 5 kepala istana, bukan hanya dia. Jika dia sendirian, akan mudah untuk menanganinya. Namun, dengan banyaknya ketua istana yang hadir, dia tidak berani melampaui batasnya. Sue Chao, jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Melihat tuanmu tidak berguna, berikan saja aku kristal roh. Suara acuh tak acuh dari Master Istana Angin terdengar. Tubuh Sue Chao mulai menggigil. Wajahnya pucat pasi saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Itu adalah salah satu yang diberikan oleh guru istana Guntur padanya. Lu Ming menerimanya sambil tersenyum. Dia memindainya dengan pikirannya dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menyimpannya. Terima kasih, akhir-akhir ini aku kekurangan kristal. Lu Ming tersenyum dan menambahkan. Dia sangat gembira. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memperoleh 110.000 keping kristal spiritual tertinggi. Sangat mudah untuk mendapatkan kristal spiritual ini. Ini bahkan lebih cepat dari perampokan. Sekarang, Lu Ming memiliki cukup kristal roh untuk melunakkan inti esensialnya. Dan Sue Chao sangat marah hingga dia hampir pingsan. Lu Ming, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Saya tidak akan meminta Anda untuk hanya melatih satu jenis mentalitas saja. Anda dapat berlatih sebanyak yang Anda mau, dan saya hanya akan bertanggung jawab mengajari Anda mentalitas angin. Bagaimana? Angin istana guru tiba-tiba berbicara. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka tuan istana angin tiba-tiba memintanya menjadi muridnya di sini. Lu Ming, aku bersedia menerimamu sebagai muridku. Apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Kondisiku sama dengan orang tua Feng. Saya tidak akan membatasi Anda untuk mengembangkan niat lain apapun. Aku hanya akan mengajarimu maksud api. Pada saat ini, penguasa istana api juga berbicara. Yang lainnya kaget. Mereka semua memandang Lu Ming dengan bingung, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Master Istana Angin dan Master Istana Api sebenarnya berbicara pada saat yang sama, ingin menjadikan Lu Ming sebagai murid mereka. Selain itu, mereka tidak akan mengganggu pengembangan niat lainnya. Dengan kata lain, Lu Ming dapat memiliki beberapa orang sebagai gurunya pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Lu Ming akan dapat mengakui Master Istana Angin dan Api sebagai masternya pada saat yang bersamaan.
Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Sangat sulit bagi para jenius biasa untuk mengakui Master Aula sebagai master mereka. Namun, sebenarnya ada beberapa Master Hall yang ingin menjadikan Lu Ming sebagai murid mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, itu normal. Bakat yang ditunjukkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Masa depannya tidak terbatas. Jika mereka bisa menerimanya sebagai murid mereka, garis keturunan mereka pasti akan berkembang di masa depan. Selain itu, penguasa Istana Emas dan penguasa Istana Bumi juga sangat tergoda. Sayangnya, konsep yang mereka kembangkan tidak sejalan dengan konsep Lu Ming. Tentu saja, mereka tidak dapat menerima Lu Ming sebagai murid mereka. Mereka hanya bisa memandang para pemimpin Istana Angin dan Api dengan rasa iri. Lihat, bahkan Lu Ming pun tercengang. Dia pasti sangat senang sampai dia tercengang, bukan? Petik 2. Beberapa orang berkata dengan masam. Pada saat ini, Lu Ming tidak linglung. Dia berpikir dan ragu-ragu. Ya, Lu Ming ragu-ragu. Manfaat dari bisa mengakui kedua Hall Master sebagai masternya sudah jelas. Dia tidak hanya memiliki dua pendukung yang lebih kuat, tapi jika dia bisa mendapatkan bimbingan dari dua Master Aula tentang konsep angin dan api, dia pasti bisa menghindari banyak jalan memutar. Lu Ming sangat tergoda dengan dua hal ini. Namun, Lu Ming memiliki beberapa kekhawatiran. Lu Ming punya terlalu banyak rahasia. Dia tidak hanya mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, tetapi dia juga memiliki teknik bela diri tingkat dewa, garis keturunan 9 naga, dan bahkan kuil tertinggi. Ada beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan, tapi jika dia mengakui rahasia itu sebagai tuannya dan menghabiskan waktu bersama mereka, sulit untuk menjamin bahwa Aula Master tidak akan menyadarinya jika mereka terlalu dekat. Pada saat itu, rahasia-rahasia ini akan terungkap, dan dia akan berada dalam bahaya. Selama dia mengungkap salah satu dari mereka, sulit untuk menjamin bahwa Master Aula tidak akan memiliki niat jahat dan membunuhnya untuk mengambil harta karunnya. Lu Ming harus mempertimbangkan hal ini. Setelah merenung sejenak, Lu Ming mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Tuan Istana Api Angin. Terima kasih, Hall Masters, atas kebaikan Anda. Namun, saya pernah memiliki seorang guru dan saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menganggap orang lain sebagai guru saya. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Lu Ming membuat alasan di menit-menit terakhir. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut dan berteriak. Apa? Lu Ming sebenarnya menolaknya. Dia benar-benar menolaknya. Nes, aku tidak salah dengarkan. Kedua Hall Master ingin menjadikannya sebagai murid pada saat yang sama dan tidak mengganggu alam niat lainnya. Ini, bukankah ini terlalu menyebalkan? Ya dewa, dia tidak menginginkan kesempatan ini. Berikan padaku, berikan aku setengahnya saja. Banyak orang berteriak. Namun, tidak ada yang mengatakan bahwa Lu Ming sombong sekarang. Jika sebelum hari ini, jika Lu Ming menolak niat baik kedua guru Aula, pasti akan ada sekelompok orang yang akan berdiri untuk memarahinya, mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, sombong, dan tidak hormati Tuan Aula. Namun kini, meski ada orang yang berpikiran demikian, mereka tidak berani keluar dan mengkritiknya. Mereka takut setelah jangka waktu tertentu, kultivasi Lu Ming akan meningkat pesat dan wajah mereka akan bengkak. Para Master Istana Angin dan Api tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan menolak mereka. Lu Ming, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya kembali? Kata penguasa Istana Angin. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Istana Master Feng. Namun, saya sudah bersumpah dan saya tidak bisa menentangnya. Kalau tidak, aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghormati tuanku. Lu Ming menangkupkan tinjunya lagi. Melihat ini, Tuan Istana Angin tahu bahwa Lu Ming telah mengambil keputusan dan menghela nafas. Sangat disayangkan jika materi bagus seperti ini dilewatkan. Di sampingnya, mata Tuan Istana Guntur berbinar gembira. Bagus, Lu Ming, jika kamu telah mengakui Feng Tua yang aneh dan Huo yang tua dan aneh sebagai gurumu, maka segalanya akan menjadi sulit. Tapi sekarang, Anda sebenarnya menolaknya. Haha, kaulah yang mencari kematian. Guru Istana Guntur tertawa di dalam hatinya, tetapi matanya sangat menyeramkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 462 Bahasa Indonesia. 462 menjual tanaman berbentuk pedang. Tetapi,
Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara dan semua orang bersemangat. Apakah Lu Ming akan berubah pikiran? Lu Ming melambaikan tangannya sedikit, dan tanaman berbentuk pedang itu muncul kembali di udara. 9 daunnya, yang tampak seperti pedang surgawi, meledak dengan niat pedang yang mempesona, menggerakkan angin dan awan. Mata istana angin, api, dan emas bersinar saat mereka menatap tanaman berbentuk pedang itu. Saya bersedia menjual tanaman berbentuk pedang ini kepada Anda, senior. Kata Lu Ming. Baiklah, haha. Lu Ming, saya akan menawarkan 120.000 keping kristal spiritual kelas atas. Tuan Istana Angin segera berkata. Jumlahnya 20.000 lebih banyak dari 100.000 yang dia tawarkan sebelumnya. Saya akan memberi Anda 150.000 kristal roh kualitas terbaik. Tanaman berbentuk pedang ini milikku, jadi jangan berkelahi denganku. Kata penguasa istana-istana emas. Jangan bertengkar denganmu. Pak Tua Jin, kamu berharap. Biar ku beritahu, tanaman berbentuk pedang ini milikku juga. Tuan Istana Angin berkata dengan dingin, tidak menyerah sama sekali. Sial, sial, Lu Ming, kecil itu, dia ingin menjual tanaman berbentuk pedang ini. Sial, tanaman berbentuk pedang ini milikku. Guru Istana Guntur meraung di dalam hatinya, dan matanya terbakar api. Dia awalnya berencana bagaimana cara mendapatkan tanaman berbentuk pedang milik Lu Ming. Namun, jika Lu Ming menjualnya ke Hall Master lainnya, harapannya akan pupus. Ia juga sangat tertarik dengan tanaman berbentuk pedang itu. Dia ingin menawarnya tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya, Lu Ming pasti tidak akan menjualnya kepadanya. Niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Para pemimpin istana sedang berdebat sengit. Di antara 5 kepala istana, kecuali kepala istana bumi, yang lainnya semuanya adalah praktisi pedang, dan mereka semua menginginkan tanaman berbentuk pedang. Senior, tolong dengarkan junior ini. Saat ini, Lu Ming berbicara lagi. Suara jernihnya terdengar dari jauh. Beberapa Hall Master terdiam dan memandang Lu Ming. Hall Masters, junior ini punya saran, apakah mungkin? Kata Lu Ming. Lu Ming, beritahu aku. Kata Tuan Istana Angin. Lu Ming mengangguk dan berkata, Hall Masters, saya tidak ingin menjual tanaman berbentuk pedang ini untuk mendapatkan begitu banyak kristal spiritual tertinggi. Sama seperti taruhan tadi, saya hanya akan menjualnya seharga 80.000 kristal spiritual tertinggi. Namun, saya tidak menjualnya kepada satu orang. Saya akan menjualnya kepada Anda semua pada saat yang sama. Dengan begini kalian semua bisa mempelajarinya bersama ke depannya. Bukankah itu lebih baik? Petik 2. Berapa banyak orang yang akan memahaminya bersama-sama? Para tuan istana tertegun sejenak. Setelah berpikir beberapa lama, mereka mengangguk. Saya tidak keberatan, kata penguasa api istana. Saya juga tidak punya niat apapun. Jin tua, bagaimana denganmu? Tuan Istana Angin memandangi Tuan Istana Emas. Karena kalian semua tidak keberatan, tentu saja aku juga tidak keberatan. Tuan Istana Emas juga berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menjualnya pada Master Kuil Angin, Api, dan Logam pada saat yang bersamaan. Ketiga guru kuil hanya perlu membayar total 80.000 kristal spiritual tertinggi. Lu Ming tersenyum. Dia secara langsung mengabaikan Tuan Istana Guntur, yang membuatnya semakin mengertakkan gigi. Lu Ming, 80.000 kristal spiritual tertinggi terlalu sedikit. Tanaman berbentuk pedang ini dapat dengan mudah dijual dengan harga lebih dari 100.000 kristal spiritual tertinggi di pasaran. Bagaimana dengan ini? Kami bertiga masing-masing akan mempersembahkan 40.000 kristal spiritual tertinggi. Totalnya ada 120.000 kristal spiritual tertinggi untuk membeli tanaman berbentuk pedang ini. Kata Tuan Istana Feng. Baiklah, ayo lakukan itu. Kedua Hall Master, Api dan Emas, mengangguk. Kemudian, mereka bertiga masing-masing mengeluarkan 40.000 keping kristal spiritual kelas atas, totalnya 120.000 keping, dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak untuk semua senior. Lu Ming sangat gembira. Dia menyerahkan tanaman berbentuk pedang itu kepada 3 Hall Master. Haha, Lu Ming, meskipun kamu tidak mengakui aku sebagai gurumu, jika kamu memiliki pertanyaan tentang penciptaan angin di masa depan, kamu dapat datang kepadaku.
Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tuan Istana Angin jelas sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan tanaman berbentuk pedang. Lu Ming, jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti tentang konsep api, kamu bisa datang kepadaku. Istana Tuan Api tertawa. Yang lain sangat iri sampai mereka menjadi gila. Perlakuan Lu Ming terlalu bagus, bukan? Ahem, Lu Ming, jika kamu tiba-tiba tertarik dengan penciptaan logam di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Aku pasti akan mengajarimu dengan sepenuh hati. Tuan Istana Emas mengeluarkan beberapa batu kering dan berkata, "Hei, monster tua jin, jangan menyesatkan para murid." Master Istana Angin memelototi Master Istana Emas dan berteriak. Namun, pada saat berikutnya, dia memikirkan bakat abnormal Lu Ming dan segera menutup mulutnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Lu Ming tidak akan tertarik dengan penciptaan emas di masa depan? Terima kasih, Tuan Istana Emas. Jika Lu Ming ingin memahami penciptaan emas, saya harus merepotkan Anda, Tuan Istana Jin. Namun, Lu Ming masih menjawab dengan tatapan serius. Hal ini membuat banyak orang terdiam. Mungkinkah Lu Ming benar-benar tertarik pada penciptaan emas? Tolong, Anda sudah memahami 3 jenis alam niat, oke. Banyak orang yang sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Haha, ayo pergi. Hall Master Angin, Api, dan Emas terkekeh. Mereka tidak sabar untuk kembali dan mempelajari tanaman berbentuk pedang. Dengan satu gerakan, ketiga Hall Master menghilang. Bawa kakak laki-lakimu dan kembalilah bersamaku. Master Istana Guntur memandang Qiu Changkong dan mendengus dingin. Dia melangkah ke udara dan menghilang. Qiu Changkong buru-buru membawa Sue Chow dan pergi. Kemudian, penguasa Istana Bumi dan penjaga lainnya pergi satu persatu. Tantangan yang menggetarkan jiwa yang jarang terlihat sejak zaman kuno telah berakhir. Lu, kakak Lu, sudah lama sejak kita terakhir bertemu, tapi pencapaianmu sungguh tak terlupakan. Jian Fengyun menghela nafas sambil terbang menuju Lu Ming. Saudara Jian, kamu terlalu baik. Lu Ming hanya beruntung. Jika kamu punya waktu luang, kenapa kamu tidak datang ke halaman langit timur? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming mengakui bahwa Jian Fengyun adalah pria yang menghargai hubungan dan kesetiaan. Dia juga baru saja berbicara untuk keadilan. Bagus. Saya punya beberapa pertanyaan tentang seni bela diri yang ingin saya tanyakan pada saudara Lu. Mata Jian Fengyun berkedip saat dia berkata. Kemudian, keduanya naik ke udara dan terbang menuju halaman langit timur. Begitu Lu Ming pergi, yang lainnya juga segera bubar. Berita tentang pertempuran ini menyebar seperti angin puyuh. Ketika Lu Ming dan Jian Fengyun kembali ke halaman langit timur, mereka duduk di bangku batu di halaman. Lu Ming mengeluarkan sebotol anggur dan mereka berdua mengobrol sambil minum. Selama periode ini, Jian Fengyun berkonsultasi dengan Lu Ming secara rinci tentang masalah mulai dari pemaksaan hingga pemahaman niat. Lu Ming telah memahami 3 jenis konsep pada saat yang bersamaan. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang masalah kemajuan dari kekuatan ke konsep. Dia menceritakan semua yang dia tahu dan pengalamannya. Setelah mendengar ini, mata Jian Fengyun berbinar dan wajahnya bersinar. Dia jelas mendapatkan banyak hal. 2 jam kemudian, Jian Fengyun akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Terus sempurnakan Yuanmu yang sebenarnya. Mata Lu Ming berkedip karena kegembiraan. Kali ini, dia telah memperoleh total 230.000 kristal spiritual tertinggi. Selain 10.000 kristal spiritual tertinggi yang dia peroleh sebelumnya, dia memiliki total 240.000 kristal spiritual tertinggi. Dia menjadi kaya. Bang, bang, segera, Lu Ming mengeluarkan 5.000 keping kristal roh kelas atas dan meledakkan semuanya. Dia kemudian mulai menyempurnakan esensi vitalnya. Seiring berlalunya waktu, persentase inti penting Lu Ming meningkat. Kaisar Naga Abadi Chapter 463 Bahasa Indonesia 463 Skema Master Istana Guntur. 3 hari kemudian, di aula besar di Istana Guntur. Tuan, itu semua karena saya tidak berguna. Saya pantas mati. Tolong hukum saya, Tuan. Sue Chow berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Kemampuan pemulihan seorang raja sangatlah mengerikan. Dalam 3 hari, luka Sue Chow hampir sembuh total. Namun,
Efek samping dari pil Yuan yang meledak tidak mudah untuk disembuhkan. Wajahnya masih pucat dan nafasnya tidak stabil. Di samping Sue Chow berdiri Qiu Changkong, yang diam seperti jangkrik di musim dingin. Penguasa Istana Guntur duduk di posisi paling atas. Wajahnya sangat suram, dan tubuhnya memancarkan gelombang niat membunuh. Kamu memang sampah. Anda adalah seorang raja, namun Anda kalah dari raja setengah langkah. Kamu telah kehilangan muka demi tuanmu. Suara dingin Master Istana Guntur terdengar. Niat membunuh dari tubuhnya menjadi lebih kuat, menyebabkan tubuh Sue Chow semakin gemetar. Suasana di aula sangat menindas. Setelah beberapa saat, suara guru Istana Guntur terdengar lagi, namun, Anda tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Lu Ming, bakat bastard kecil itu memang langka di dunia. Dia jauh melampaui rata-rata jenius. Saya juga terkejut. Tuan, apakah kita akan membiarkan Lu Ming itu pergi begitu saja dan membiarkan dia terus menjadi begitu sombong? Qiu Changkong berkata dengan enggan. Tentu saja tidak. Lu Ming, kecil itu, tidak akan hidup lama. Tuan Istana Guntur tertawa ketakutan. Mata Qiu Changkong dan Sue Chow berbinar. Qiu Changkong buru-buru berkata, Tuan, apakah Anda akan membunuh Lu Ming itu secara pribadi? Konyol. Ketua Istana Guntur mencaci maki, menyebabkan wajah Qiu Changkong menjadi pucat. Lu Ming, kecil itu, sangat pintar. Beberapa hari yang lalu, dia menjual tanaman berbentuk pedang itu kepada lelaki tua Feng dan yang lainnya dengan harga murah. Kelihatannya dia rugi, tapi nyatanya dia untung besar. Pada saat yang sama, dia memenangkan hati ketiga kepala istana. Sekarang, ketiga lelaki tua itu sangat menyayangi Lu Ming. Jika saya melakukannya sendiri, saya tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, tetapi ketiga lelaki tua itu juga akan membuat masalah bagi saya. Mengapa saya melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu? Kata guru Istana Guntur. Tuan, bagaimana rencanamu menghadapi Lu Ming? Sue Chow bertanya dengan hati-hati. Sudah lama sejak Lu Ming bergabung dengan penjaga langit Empyrean. Setiap orang yang telah bergabung dengan penjaga langit-langit Empyrean selama jangka waktu tertentu harus menyelesaikan misi untuk Istana Langit-Langit Empyrean. Ini adalah tanggung jawab setiap pengawal surgawi langit Empyrean. Kata Master Istana Guntur perlahan. Mata Qiu Changkong dan Sue Chow berbinar. Tuan, apakah Anda berencana merusak misi kali ini? Sue Chow bertanya. Hehe, benar juga. Jika waktunya tiba, saya akan mengatur misi khusus untuk Lu Ming. Selama dia meninggal dalam misi ini, tidak ada yang akan mencurigainya. Sekalipun mereka mencurigainya, mereka tidak punya alasan untuk mencari masalah denganku. Tuan Istana Guntur tertawa dingin. Tuan itu bijaksana. Qiu Changkong dan Sue Chow sangat gembira. Mereka membungkuk dalam-dalam kepada guru Istana Guntur. Ya, Zhang Kong. Saya tahu Anda memiliki dendam lama dengan Lu Ming. Masalah di kampung halamanmu, Kerajaan Matahari Terik, masih belum terselesaikan sepenuhnya. Setelah Lu Ming menerima misinya, Anda harus kembali ke Kekaisaran Matahari Terik dan menyelesaikan masalah di sana. Chow, pergilah bersama Zhang Kong dan bantu dia. Perintah Tuan Istana Guntur. Terima kasih banyak, Tuan. Qiu Changkong secara alami sangat gembira, dan dia membungkuk kepada guru Istana Guntur untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, pada saat berikutnya, dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, Guru, Lu Ming adalah pria yang beruntung. Dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan. Aku hanya khawatir jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup dan mengetahui bahwa aku telah kembali ke Kerajaan Matahari Terik untuk berurusan dengan teman-teman dan keluarganya, dia akan langsung pergi ke Kerajaan Matahari Terbakar untuk membunuh. Sekarang, Qiu Changkong sangat takut pada Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mati dan dia tahu bahwa dia telah kembali untuk mengurus keluarganya, dia akan benar-benar tamat. Ekspresi kekecewaan melintas di mata penguasa Istana Guntur ketika dia melihat penampilan pengecut Qiu Changkong. Dia mendengus dingin. Apakah kamu meragukan pengaturan tuanmu? Ekspresi Qiu Changkong berubah drastis. Dia buru-buru berlutut dan berkata, muridmu tidak berani, muridmu tidak berani. Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Saya sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Saat Lu Ming menjalankan misinya,
saya akan memikirkan cara untuk memberitahu dia bahwa Anda telah kembali ke kerajaan matahari terbakar untuk menangani keluarganya. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup dan kembali ke kekaisaran matahari terbakar, dia pasti akan mati. Tuan Istana Guntur tertawa puas. Ternyata Tuan sudah membuat pengaturan. Murid ini terlalu banyak berpikir. Perencanaan strategis guru, murid ini kagumi. Qiu Cangkong sangat gembira, dan dia segera mulai menyanjung pria itu. Haha, baiklah, tunggu saja beritanya. Selama Luming menerima misi dan berangkat, Anda juga dapat berangkat. Tuan Istana Guntur tertawa puas. Luming masih terus mengembangkan inti esensialnya. Sudah 7 hari. Kali ini, Luming telah bersabar selama 7 hari. Dalam 7 hari, Luming telah menggunakan total 50.000 keping kristal spiritual kelas atas. Setelah menghabiskan 50.000 keping kristal roh kelas atas, Luming akhirnya mengubah esensi vitalnya menjadi 99%. Di dalam tubuhnya, 99% adalah esensi vital dan hanya 1% yang merupakan ki esensial. Namun, tidak peduli seberapa keras Luming marah pada 1% terakhir, tidak ada efek sama sekali. Seperti yang diharapkan, aku harus menerobos ke ranah Raja Bela Diri sebelum Zhen Yuanku dapat mencapai penyelesaian 100%. Luming menghela nafas. Mereka yang berada di bawah kerajaan bela diri bahkan tidak bisa mengendalikan Yuan mereka yang sebenarnya hingga 100%. Meski hanya selisih 1%, perbedaan kekuatannya sangat besar. 100% mewakili kesempurnaan. Itu sehalus 1, dan tidak ada halangan dalam pengoperasiannya. 99% berarti ada kotoran, dan sirkulasi serta ledakan Yuan yang sebenarnya tidak akan lancar. Akan ada hambatan. Sekarang, selama aku bisa memadatkan sebuah rune niat dari satu niat, aku bisa menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Luming merenung. Selama dia bisa menerobos salah satu dari 3 konsep tersebut, Luming akan mampu melangkah ke ranah Raja Bela Diri. Setelah mencapai ranah Raja Bela Diri, akan lebih mudah untuk mengembangkan 2 niat lainnya. Mari kita mulai dengan konsep Thunder dulu. Sejak kuali petir terbang ke lautan kesadaran Luming, dia merasa seperti sedang mandi di lautan konsep petir. Dia terus-menerus memperoleh pemahaman baru tentang konsep petir. Konsep Guntur telah berkembang pesat. Sekarang, di antara 3 konsep angin, api, dan Guntur, konsep Guntur telah menjadi konsep yang paling dipahami Luming. Luming menutup matanya dan kesadarannya muncul di lautan kesadarannya. Dia melihat ke kuali petir besar. Kuali petir tidak bergerak sama sekali selama periode waktu ini. Itu hanya terus-menerus mengeluarkan konsep petir yang kuat. Luming segera mulai memahaminya. Pemahamannya tentang konsep Guntur semakin dalam, dan dia semakin dekat untuk mampu membentuk rune konsep. Selama seseorang memahami maksud tertentu sampai batas tertentu, seseorang dapat mewujudkan maksud ini dan memadatkannya menjadi sebuah rune maksud. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Setengah bulan telah berlalu sejak dia menantang Sue Chao. Pada hari ini, seorang diakon datang ke halaman langit timur. Prasasti di halaman merespons. Luming membuka matanya dari kultivasinya. Kemudian, dia berjalan keluar dari halaman surga timur. Luming, aku adalah diaken dari Aula Misi Istana Surga Empirean. Anda telah berada di Istana Surgawi Surga Empirean selama beberapa waktu sekarang. Anda harus menyelesaikan misi untuk Istana Surgawi Surga Empirean. Kata Diakon Aula Misi. Kaisar Naga Abadi Chapter 464 Bahasa Indonesia. 464 Penghinaan. Jadi ini waktunya untuk misi. Hati Luming tergerak. Dia secara alami menyadari aturan bahwa dia harus menyelesaikan misi setelah masuk untuk jangka waktu tertentu. Aku ingin tahu apa misinya. Luming bertanya. Itu bagus. Setelah sekian lama berkultivasi, dia pun ingin jalan-jalan keluar. Luming, mengingat kemampuanmu, misi kali ini adalah misi bintang 2. Tentu saja jika dirasa terlalu sulit, Anda bisa mundur dari misi tersebut. Namun, setelah Anda menyelesaikan misi bintang 2, hadiahnya akan sangat besar. Utusan dari Aula Misi berkata, "Utusan, bisakah Anda membiarkan saya melihat apa misinya?" Luming bertanya, "Baiklah, isi misinya ada di token jade ini. Lihatlah." Utusan dari Aula Misi melambaikan tangannya dan sebuah token giok muncul.
Itu terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil kartu giok. Sambil berpikir, isi kartu jade muncul di benaknya. Setelah beberapa lama, Lu Ming mengangguk dan berkata, saya akan menjalankan misi bintang 2 ini. Dan EBSP. Utusan dari aula misi tersenyum dan berkata, yah, bukan hanya Anda yang mengambil tugas ini. Ada beberapa lainnya. Besok pagi, Anda pergi ke aula resepsi misi di berbagai Star City dan menemui mereka. Ayo berangkat bersama. Dengan itu, utusan dari aula misi berbalik dan pergi. Lu Ming kembali ke halaman dan memikirkan isi misinya. Apa yang disebut misi bintang 2 biasanya diselesaikan oleh penjaga Dewa Langit Empyrean peringkat kedua. Penjaga surgawi Langit Empyrean peringkat kedua pada dasarnya adalah ahli alam Raja Bela Diri. Awalnya, Lu Ming adalah pengawal surgawi surga Empyrean tingkat 1 dan seharusnya tidak mengambil misi bintang 2. Namun, mengingat kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya, wajar baginya untuk menjalankan misi bintang 2. Selain itu, Lu Ming juga ingin menjalankan misi yang menantang. Bagi Lu Ming, misi bintang 1 sama sekali tidak menantang. Selain itu, imbalan setelah selesai sangat rendah. Itu hanya membuang-buang waktu. Kemudian, Lu Ming terus memahami konsep guntur di lautan kesadarannya. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Lu Ming meninggalkan istana Kaisar Surga. Ketika dia tiba di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung pergi ke aula resepsi misi. Ketika Lu Ming masuk ke aula resepsi misi, dia melihat 3 orang berkumpul. Dari ketiga orang tersebut, salah satunya adalah seorang remaja putri berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia cukup tampan, dengan lekuk tubuh yang anggun dan sangat cantik. Selain itu, ada seorang pria kurus berusia 50-an, dan pria terakhir adalah pria kekar berusia 30-an. Ketiganya memegang tugas kartu jade. Lu Ming mengeluarkan kartu tugas jade dan menyalurkan ki esensial. Bus! Pelat tugas jade sedikit bergetar dan bersinar dengan sendirinya. Pada saat yang sama, pelat giok tugas di tangan ketiga orang itu juga sedikit bergetar dan memancarkan cahaya, beresonansi dengan pelat giok Lu Ming. Itu mereka. Lu Ming tersenyum dan menghampirinya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kalian bertiga, apakah kalian juga akan pergi ke Gunung Liang Utara untuk menyelidiki pemusnahan kedua sekte tersebut? Tidak buruk. Pria kekar berusia 30-an berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Dia mengerutkan kening saat dia mengukur Lu Ming. Apa? Orang keempat adalah Anda. Anda hanya setengah langkah raja, bagaimana Anda bisa menerima misi bintang 2? Tiba-tiba wanita itu memanggil. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Lu Ming sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Aku memang raja setengah langkah, jadi aku tidak bisa menjalankan misi bintang 2. Haha, sebuah lelucon. Nak, tahukah kamu apa yang diwakili oleh misi bintang 2? Misi bintang 2 adalah misi yang hanya bisa diterima oleh Raja Bela Diri. Kami bertiga adalah Raja Bela Diri tingkat pertama dan penjaga Dewa Surga tingkat kedua. Terlebih lagi, misi bintang 2 berbahaya bahkan bagi seniman bela diri Kerajaan Bela Diri. Anda hanya seorang raja setengah langkah, dan Anda berani mengambil misi bintang 2. Apakah kamu mencari kematian? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan aula misi. Mengapa mereka menugaskan sepotong sampah untuk melakukan misi ini? Wanita muda itu memandang Lu Ming dengan jijik dan berkata dengan keras. Hehe, apakah alam Raja Bela Diri tingkat pertama sangat mengesankan? Petik 2. Wajah Lu Ming menjadi gelap dan dia mencibir. Alam Raja Bela Diri LV1 bukanlah apa-apa, tapi aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Nak, aku menyarankanmu untuk tersesat. Kata wanita muda itu. Baiklah, Huang Jing, berhenti bicara. Pria kekar itu berteriak saat ini. Wanita muda itu tampaknya cukup takut pada pria kekar itu. Dia mendengus dingin dan menutup mulutnya, tidak lagi mengatakan apapun. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, adik, maafkan aku. Watak Huang Jing agak pendek. Tolong jangan tersinggung. Lu Ming mencibir dan tidak mengatakan apapun. Pria kekar itu melanjutkan, tapi adikku, sejujurnya, misi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu terima. Apakah aula misi melakukan kesalahan? Saya menyarankan Anda untuk kembali ke aula misi dan melamar misi baru. Tidak dibutuhkan. Saya sudah mengkonfirmasi misi ini.
Ini cocok untukku. Kata Lu Ming. Cocok untukmu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda bukan seorang raja, maka Anda hanyalah seekor semut. Nak, kamu bisa mengikuti kami tanpa malu-malu, tapi izinkan aku memberitahumu, ketika kami menghadapi bahaya, kami tidak akan membantumu. Jangan pernah berpikir untuk menyeret kami ke bawah. Wanita muda itu mencibir. Hehe, jangan khawatir. Aku khawatir kamu akan menjadi beban bagiku. Lu Ming berselisih. Apa gunanya lidah yang tajam? Wanita muda itu mendengus dingin dan berjalan ke samping, tidak berkata apa-apa. Baiklah, kalau begitu, ayo berangkat bersama. Tapi adik kecil, jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, sebaiknya kamu segera melarikan diri. Kalau begitu, kami benar-benar tidak akan bisa menjagamu. Kata pria kekar itu. Jangan khawatir, kata Lu Ming. Setelah periode kultivasi ini, esensi klasik Lu Ming telah diubah menjadi 99%. Mentalitas gunturnya juga terus meningkat. Kekuatan-kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat dibandingkan dengan pertarungan dengan Sue Chow lebih dari setengah bulan yang lalu. Lu Ming yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari beberapa raja veteran. Pria kekar itu tertawa getir dan tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Lu Ming mendapatkan kepercayaannya. Kemudian, pria kekar itu mulai memperkenalkan, saya Su Zong. Kemudian, dia menunjuk pria kurus berusia 50-an yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berkata, ini lagu ke. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengangguk ke arah Song Ke. Kamu tahu nama orang terakhir. Adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Su Zong bertanya. Oh, aku. Ketika Lu Ming hendak memperkenalkan dirinya, dia disela oleh Huang Jing. Kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Lagi pula kamu tidak akan hidup lama. Huang Hing dengan dingin, kata Huang Jing. Lu Ming mencibir. Dia tidak mau memperkenalkan mereka dan hanya berdiri di samping. Baiklah, ayo pergi. Su Zong keluar untuk membereskan semuanya. Kemudian, mereka berempat meninggalkan aula resepsi misi, terbang ke udara, dan menuju utara kota Segudang Bintang. Misi mereka kali ini adalah menuju ke Gunung Liang Utara dan menyelidiki pembunuhan petinggi sekte. Selama periode waktu ini, ada total 2 sekte di Gunung Liang Utara. Para petinggi dari Grandmaster seni bela diri dan di atasnya dibantai dengan tidak bersalah. Anehnya, setelah kejadian itu, mayat mereka semua lenyap. Selain itu, kedua sekte memiliki ahli ranah Raja Bela Diri LV1 yang bertanggung jawab. Kaisar Naga Abadi Chapter 465 Bahasa Indonesia 465 Bab 465 Aneh. Bahkan dengan ahli kerajaan bela diri yang berjaga, dia masih dibantai. Pelakunya haruslah ahli kerajaan bela diri. Misi mereka adalah menemukan orang yang melakukannya dan menjatuhkannya atau membunuhnya. Gunung Liang Utara terletak di bagian utara wilayah Tianshuan bagian timur. Jaraknya total 13 juta mil dari kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan kecepatannya, mereka tiba hanya dalam 3 hari. Pertama, mereka harus pergi ke kota terbesar di kawasan pegunungan Beiliang, yaitu kota Beiliang. Ada markas istana surgawi surga Empirean di kota Beiliang. Sudah ada 2 penjaga dewa surga Empir peringkat kedua di sini untuk menyelidikinya. Prioritas pertama mereka adalah bertemu dengan 2 penjaga surgawi Empirean surga peringkat kedua ini dan memahami situasinya. Di istana surgawi surga Empir, tidak semua penjaga surgawi surga Empir adalah jenius muda seperti Lu Ming dan yang lainnya. Ada juga banyak anggota tua dari penjaga dewa langit Empirean. Dapat dikatakan bahwa ada orang-orang dari segala usia. Tujuan dari pemilihan pengawal Dewa Ditian yang diadakan setiap 5 tahun sekali adalah untuk merekrut para jenius yang memiliki bakat dan potensi serta membina mereka. Tidak diragukan lagi, para pengawal Dewa Ditian muda ini diperlakukan jauh lebih baik. Namun, Istana Surgawi Empyrean Heaven juga akan merekrut beberapa penjaga Surgawi Empyrean Heaven melalui metode lain setiap tahunnya. Selama identitas seseorang jelas dan kekuatannya mencukupi, seseorang dapat bergabung dengan penjaga dewa surga Empyrean. Tidak ada persyaratan dalam hal bakat. Di sisi lain, para penjaga dewa Ditian ini tidak diperlakukan sebaik Lu Ming dan yang lainnya. Mereka juga mendapat pelajaran dari Aula Guru.
Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan berbagai misi para pengawal dewa di Tian guna mendapatkan berbagai reward. Suzong dan Song keduanya adalah penjaga langit kaisar. Lu Ming berspekulasi bahwa Huang Jing seharusnya sama dengannya, seorang jenius yang pernah berpartisipasi dalam seleksi di Tian Divine Guard. Melihat usianya, dia seharusnya berasal dari angkatan sebelumnya. Segera, sebuah kota kuno yang terpencil muncul di depan mereka. Kota kuno itu sangat megah dan dipenuhi aura waktu. Mereka berempat terbang masuk dan tiba di dasar istana surgawi surga Empyrean. Mereka juga berhasil bertemu dengan dua penjaga surgawi Empyrean surga lainnya. Dua orang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki botak berusia 40-an. Keduanya memancarkan aura yang kuat. Seseorang dapat mengetahui bahwa mereka adalah Raja Bela Diri hanya dengan satu pandangan. Pria botak ini harusnya berada di level yang sama dengan Suzong, puncak kerajaan bela diri LV1. Dia yang terkuat di antara kita. Lu Ming merenung dalam hatinya. Saudara Su, kamu akhirnya datang. Ketika pria botak itu melihat Suzong, dia tertawa dan menangkupkan tangannya. Saudara Wang, Suzong juga menangkupkan tinjunya. Tatapan pria botak itu menyapu Lu Ming dan yang lainnya, dan ekspresinya berubah. Saudara Su, apa yang terjadi? Kenapa ada anak kerajaan setengah langkah yang mengikutimu? Kata pria botak itu. Suzong tertawa getir. Aku tidak senang denganmu, Saudara Wang. Adik kecil ini juga ada di sini untuk menyelesaikan misinya. Apa? Dia juga di sini untuk menyelesaikan misinya. Apakah kamu bercanda? Raja setengah langkah ada di sini untuk mencari kematian. Jangan menyeret kami ke bawah. Pria botak itu berteriak. Saudara Wang benar. Saya mengatakan kepadanya untuk kembali ke aula misi dan membatalkan misinya. Tetapi dia begitu keras kepala dan bersikeras untuk mengikuti kami. Dialah yang mencari kematian. Kami akan mengabaikannya ketika saatnya tiba. Kata Huang Jing dengan dingin dari samping. Lupakan. Jika dia ingin mengikuti kita, biarkan saja. Bagaimanapun, kita tidak akan punya tenaga untuk merawatnya ketika saatnya tiba. Pria botak itu berkata dan tidak melihat ke arah Lu Ming lagi. Mereka benar-benar meremehkan kita. Lu Ming menyentuh hidungnya. Namun, dia juga tahu bahwa wajar jika para raja meremehkan seniman bela diri di bawah raja. Dia tidak bisa diganggu oleh mereka dan duduk di bangku batu di sampingnya. Saudara Wang, bagaimana situasinya? Suzong bertanya pada pria botak itu tentang situasinya. Kali ini, Sekte Awan Langit dan Sekte Pedang Ilusi diserang. Semua prajurit di atas ranah Grandmaster bela diri dari dua sekte telah menghilang. Bahkan tubuh mereka pun tidak tertinggal. Saya akan membawa Anda ke dua sekte tersebut untuk melihatnya terlebih dahulu dan kemudian saya akan memberitahu Anda secara detail. Kata pria botak itu. Baiklah, kalau begitu kita akan segera berangkat. Suzong mengangguk. Kelompok 6 menuju Sekte Awan Langit. Sekte Awan Langit dibangun di atas sekelompok puncak. Awannya berkabut, dan puncaknya dikelilingi burung bangau. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, seperti negeri dongeng. Banyak istana dan paviliun dibangun di puncaknya, dan orang-orang datang dan pergi. Lu Ming merasa Sekte Awan Langit setidaknya 10 kali lebih kuat dari Sekte Pedang Mistik. Kalau dipikir-pikir, dengan Raja Bela Diri yang memimpin, itu sudah setara dengan kekaisaran berukuran sedang. Bagaimana tidak kuat? Tapi sekarang, Lu Ming tidak bisa merasakan aura kuat apapun di sekte ini. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Beberapa berkas cahaya terbang keluar dari Sekte Awan Langit. Ini adalah beberapa prajurit ranah Grandmaster Seni Bela Diri. Grandmaster Seni Bela Diri ini tidak berada di sekte pada hari insiden Sekte Awan Langit. Itu sebabnya mereka berhasil melarikan diri. Pria botak itu menjelaskan. Segera, mereka muncul di depan orang banyak. Junior menyapa Senior Wang dan Senior Liu. Grandmaster Sekte Awan Langit dengan cepat memberi hormat pada pria botak dan tetua berambut putih. Ketiganya juga merupakan tingkatan raja dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Pria botak itu menunjuk ke arah Suzong dan dua lainnya, mengabaikan Lu Ming. Salam, 3 senior. Para Grandmaster dari Sekte Awan Langit memberi hormat kepadanya dengan hormat, hati mereka bergetar. Tidak kusangka begitu banyak tingkatan raja yang datang secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut.
Baiklah, kita akan masuk untuk memeriksanya sekarang. Anda yang memimpin. Perintah pria botak itu. Baiklah, senior, tolong. Pemimpin Grandmaster Sekte Awan Langit adalah seorang pria parubaya yang beradab. Dia menyapa mereka dengan hormat. Dan EBSP. Kelompok itu mengikuti pria parubaya dan yang lainnya saat mereka terbang ke Sekte Awan Langit. Kali ini, sekte kami tidak beruntung. Kami tiba-tiba diserang. Semua pembangkit tenaga listrik di atas ranah Grandmaster bela diri menghilang. Pria parubaya yang anggun berkata dengan ekspresi sedih. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah menurut situasi di tempat kejadian dan reaksi para murid di bawah ranah Grandmaster seni bela diri, para Grandmaster seni bela diri tidak mengeluarkan satu suara pun dan menghilang begitu saja. Hanya Patriark Sekte kami, di mana para ahli kerajaan bela diri berada dalam pengasingan, mengeluarkan suara yang mengejutkan dan meninggalkan beberapa jejak di tempat kejadian. Pria parubaya yang halus melanjutkan perkenalannya dan membawa mereka ke tempat di mana Patriark Sekte Awan Langit berada dalam pengasingan. Itu adalah puncak gunung yang penuh dengan ki spiritual. Namun saat ini, puncak gunung tersebut hampir runtuh. Retakan yang dalam muncul di tengah-tengah puncak gunung. Itu adalah bekas pedang yang hampir membelah puncak gunung menjadi dua. Semua orang terbang ke bawah dan mengamati dengan cermat. Mereka juga menemukan beberapa bekas luka yang terlihat seperti dicambuk dengan rantai besi. Jejak rantai, senjata apa ini? Su Zong mengerutkan kening dalam-dalam. Berdasarkan ini, penyerangnya haruslah seorang raja prajurit. Oleh karena itu, seorang pejuang ascendan tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Namun, penyerangnya juga tidak bisa terlalu kuat. Kalau tidak, Patriark Sekte Awan Langit tidak akan bertarung sengit dengannya. Huang Jing menganalisis. Tetapi menurut murid-murid kami, pertempuran itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah itu, nenek moyang lama menghilang. Pria parubaya yang anggun itu menambahkan. Ya, kemungkinan besar pihak lain memiliki lebih dari satu raja. Su Zong mengerutkan kening dan merenung. Lu Ming juga melihat sekeliling dengan detail. Apa yang bisa dilihat oleh raja setengah langkah? Dia hanya sedang berakting. Huang Jing dengan dingin mendengus. Lu Ming terdiam. Wanita ini sedang sakit. Dia selalu mengincarnya. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan wanita ini. Dia sibuk mengamati. Kaisar Naga Abadi Chapter 466 Bahasa Indonesia. 466 Sekte Mayat Surgawi. Kelompok itu mengamati sebentar sebelum meninggalkan Sekte Awan Langit menuju Sekte Pedang Ilusi. Kekuatan Sekte Pedang Ilusi mirip dengan Sekte Awan Langit. Ia juga memiliki leluhur tua kerajaan bela diri LV1, jadi situasinya mirip dengan Sekte Awan Langit. Semua orang di Sekte, Grandmaster bela diri dan di atasnya, termasuk Patriark Kerajaan Bela Diri, telah menghilang. Bahkan jenazah mereka belum ditemukan. Jejak yang tertinggal di tempat kejadian mirip dengan jejak Sekte Awan Langit. Su Zong dan yang lainnya mengerutkan kening. Situasi ini sungguh aneh. Mungkin ada 2 atau lebih raja bela diri di sisi lain. Kita harus berhati-hati. Su Zong berkata dengan suara yang dalam. Dia kemudian memandang pria botak itu dan bertanya, Saudara Wang, apakah Anda menemukan sesuatu setelah beberapa hari penyelidikan? Tentu saja kita punya. Kami telah memperkirakan target mereka selanjutnya. Pria botak itu tersenyum bangga. Apa, ini bagus. Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya sangat gembira. Berdasarkan perkiraan saya, target musuh berikutnya adalah Black Lion Hall dalam beberapa hari. Aula Singa Hitam adalah sekte yang sekuat Sekte Awan Langit dan Sekte Pedang Ilusi. Mereka hanya memiliki satu ahli ranah Raja Bela Diri LV1. Kita hanya perlu menunggu mereka bergerak. Setelah mereka berhasil, kami akan mengikuti mereka ke sarangnya dan memusnahkan mereka. Kata pria botak itu, Saudara Wang, itu ide yang bagus. Ayo lakukan dengan cara ini. Kami tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Kami akan segera berangkat dan menyiapkan penyergapan di sekitar Black Lion Hall, menunggu mereka mengambil umpan. Kata Su Zong. Kelompok beranggotakan 6 orang menuju ke Black Lion Hall. Aula Singa Hitam terletak di pegunungan yang luas. Dari jauh, pegunungan itu tampak seperti singa yang ganas. Dari pegunungan, auman singa terdengar mengguncang area sekitar.
Mereka berenam menemukan lembah tersembunyi di pegunungan Singa Hitam untuk bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Lu Ming duduk bersila di atas puncak pohon besar. Dia menyembunyikan dirinya dengan bantuan dahan dan dedaunan. Di saat yang sama, dia menahan auranya, membuatnya tampak seperti sepotong kayu mati. Lu Ming meninggalkan sedikit perhatiannya untuk mengamati sekelilingnya. Sebagian besar perhatiannya terbenam dalam lautan kesadarannya untuk memahami konsep guntur. Dia tidak berani terlalu dekat dengan kuali guntur. Semakin dekat dia, semakin kuat niat gunturnya, tetapi semakin besar tekanan yang dia rasakan. Ini akan sangat berbahaya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, pikiran dan jiwanya mungkin hancur. Begitu saja, satu hari berlalu tanpa ada pergerakan apapun. Keesokan harinya, tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, larut malam. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup di dunia, dan menusuk tulang. Mereka di sini. Pria botak itu menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja suaranya sangat pelan sehingga hanya sedikit dari mereka yang bisa mendengarnya. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Di kejauhan, gumpalan awan gelap melayang. Di awan gelap, ada bayangan hitam yang terlihat samar-samar. Apa yang ada di awan gelap? Itu tidak terlihat seperti sosok manusia. Kata Huang Jing. Awan gelap itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, awan itu sudah berada di atas pegunungan Singa Hitam. Itu tidak bersuara, dan jika bukan karena kultivasi mereka yang tinggi, mereka tidak akan menyadarinya. Ketika mereka sampai di atas pegunungan Black Lion Mountain, awan gelap akhirnya menghilang, menampakkan objek di dalamnya. Apa ini? Murid semua orang tiba-tiba menyusut. Di awan gelap, 3 peti mati muncul. 3 peti mati yang sangat besar, masing-masing memiliki panjang setidaknya 100 meter. Mereka gelap gulita dan melayang di udara, tampak sangat mengerikan. Bus! Ketiga peti mati itu bersenandung dan bergegas menuju kedalaman pegunungan Black Lion Mountain. Tidak lama kemudian, siapa ini? Raungan keras datang dari pegunungan Black Lion Mountain. Kemudian, seekor singa hitam sebesar pegunungan muncul di langit. Namun, pada saat berikutnya, beberapa rantai hitam terbang keluar dan menembus kehampaan, melingkari singa hitam. Beberapa bayangan hitam muncul, tapi menghilang di saat berikutnya. Ledakan, ledakan, jauh di dalam pegunungan, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh pegunungan berguncang seolah-olah ada ahli yang tiada taranya bertarung. Namun tak lama kemudian, keributan itu hilang. Seluruh pegunungan sunyi, dan bahkan auman binatang iblis telah menghilang. Bus, bus. Saat berikutnya, 3 peti mati besar menerobos udara dan terbang keluar dari pegunungan Singa Hitam, terbang menuju utara. Saat ini, pegunungan Black Lion Mountain dipenuhi dengan kebisingan. Grandmaster, Grandmaster telah menghilang. Tuan, tuanku juga telah menghilang. Nenek moyang bertengkar hebat dengan seseorang dan menghilang. Ratapan terdengar dari pegunungan Black Lion Mountain. Ayo pergi, kita ikuti mereka. Mata Suzong berkedip saat dia berkata dengan lembut. Semua orang mengangguk dan bergegas ke langit. Mereka bergegas ke dalam awan kabut dan menutupi tubuh mereka dengan kabut itu saat mengejar ketiga peti mati itu. Setelah terbang ke utara sekitar 200.000 mil, mereka memasuki pegunungan terpencil. Pegunungan ini tidak terbatas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan tidak banyak binatang iblis. Terlebih lagi, semakin jauh mereka masuk, semakin sunyi jadinya. Bahkan suasananya sunyi senyap. Di tanah, beberapa tulang putih secara bertahap terlihat. Beberapa senjata dan armor rusak bahkan terlihat. Tempat ini seharusnya menjadi medan perang ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Itu diisi dengan yin qi dan niat membunuh. Pria botak itu berkata sambil mengerutkan kening. Sebuah gurun muncul di depan mereka. Di gurun, kabut merah tua memenuhi udara. Angin kencang bertiup, membuatnya sangat mengerikan. Ketiga peti mati itu terbang ke hutan belantara dan menghilang. Semua orang bergumam sendiri sejenak, lalu segera mengejarnya. Begitu mereka masuk, semua orang menggigil karena angin di hutan belantara terlalu dingin. Bahkan dengan budidaya mereka, mereka tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Semua orang menahan napas dan fokus. Mereka terbang di hutan belantara tanpa memakan tempat dan melihat sekeliling. Teman-teman,
Lihat, ada begitu banyak peti mati. Huang Jing tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Suaranya sedikit bergetar. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat deretan peti mati di hutan belantara. Peti mati ini berukuran sama dengan peti mati biasa. Mereka gelap dan menakutkan. Sekilas jumlahnya ada ratusan. Ekspresi semua orang tampak serius saat mereka melanjutkan perjalanan. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh perjalanan beberapa puluh mil. Sepanjang perjalanan, masa melihat sedikitnya beberapa ribu peti mati. Tempat apa ini? Apakah itu kuburan? Wajah Huang Jing menjadi sedikit pucat. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Meskipun dia kuat, dia masih sedikit takut dengan hal-hal ini. Saya kira itu adalah kekuatan yang mempraktikkan seni bela diri jahat dan bercokol di sini. Kata pria botak itu. Para seniman bela diri di atas alam leluhur bela diri semuanya telah menghilang, hidup atau mati. Ini sangat aneh. Saya belum pernah mendengar ada kekuatan apapun di bagian timur wilayah Tianshuan yang membutuhkan begitu banyak peti mati untuk diolah. Kata Su Zong. Mungkinkah? Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Saudara Zong, apa yang kamu pikirkan? Su Zong buru-buru bertanya. Sekte mayat surgawi. Orang tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata dengan nada yang sangat serius. Apa? Sekte mayat surgawi? Su Zong, pria botak, Huang Jing, dan yang lainnya berteriak ketakutan saat ekspresi mereka berubah. Mata Lu Ming berbinar. Kaisar Naga Abadi Chapter 467 Bahasa Indonesia. 467 Memurnikan Mayat. Lu Ming belum pernah mendengar tentang sekte mayat surgawi sebelumnya, tetapi setelah memasuki istana surgawi surga empir, itu seperti guntur di telinganya. Sekte mayat surgawi adalah faksi yang sangat menakutkan dan kuat. Seperti istana surgawi kaisar, itu adalah salah satu faksi paling kuat di benua hutan belantara surgawi. Selain itu, sekte mayat surgawi dan istana surgawi surga empirean adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung tanpa henti dan akan bertarung sampai mati setiap kali bertemu. Hal yang paling menakutkan adalah sekte mayat surgawi tiba-tiba bangkit dalam 300 tahun terakhir. Mereka berkembang dengan kecepatan yang mengerikan, terus-menerus merambah wilayah asli istana surgawi kaisar. Istana langit-langit empirean telah berperang melawannya selama ratusan tahun, namun bukan saja mereka tidak menghancurkannya, namun kekuatan sekte mayat surgawi juga menjadi semakin kuat. Pada titik ini, meskipun sekte mayat surgawi masih lebih lemah daripada istana surgawi surga empirean, mereka tidak jauh di belakang. Namun, bukankah sekte mayat surgawi selalu berperang melawan istana surgawi surga empirean di beberapa wilayah besar di kedalaman wilayah Tandus Timur? Kapan muncul di bagian timur wilayah Tianshuan? Wilayah Tianshuan terletak di ujung paling timur dari benua hutan belantara surgawi. Terus terang, itu di perbatasan, tapi sekte mayat surgawi benar-benar menyusup ke tempat ini. Mungkinkah Bu Chen berasal dari sekte mayat surgawi? Suara Huang Jing sedikit bergetar. Wajahnya pucat. Hehehe, tebakanmu benar. Kami adalah orang-orang dari sekte mayat surgawi, dan kami adalah penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Tiba-tiba, beberapa tawa dingin dan memekakkan telinga terdengar. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti dua potong logam yang bergesekan. Suara mendesing. 3 peti mati besar, masing-masing panjangnya 100 meter, terbang di udara. Dalam sekejap, ketiga peti mati itu berhenti di 3 arah berbeda, mengelilingi semua orang dalam formasi segitiga. Mereka sebenarnya berasal dari sekte mayat surgawi, dan mereka adalah penjaga mayat. Wajah Su Zong dan yang lainnya sangat muram. Penjaga mayat sekte mayat surgawi dan penjaga dewa surga empirean istana surgawi empirean memiliki arti yang sama. Mereka adalah elit dari pasukannya masing-masing. Saya mengerti sekarang. Jadi, Anda menangkap pembangkit tenaga listrik yang berada di atas alam leluhur bela diri untuk memurnikan mereka menjadi mayat yang dimurnikan. Kata Su Zong. Hehe, omong kosong. Mayat orang-orang itu tentu saja digunakan untuk dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan. Tawa dingin terdengar dari peti mati di timur. Caw, bagaimanapun juga, penggunaan mayat Grandmaster seni bela diri terbatas. Sekarang setelah saya mengirim beberapa mayat kerajaan bela diri,
saya dapat memurnikan beberapa mayat halus yang lebih kuat. Sebuah suara datang dari peti mati di barat. Kamu sudah menemukan kami, kata Suzong. Kakak, omong kosong. Penjaga surgawi di Tian, Anda telah menyelidiki kami. Apakah menurut Anda kami tidak tahu? Alasan kami pergi ke pegunungan Black Lion adalah untuk memikat Anda ke sini. Hehe, dengan patuh terimalah kematianmu. Suara dingin terdengar dari peti mati di sisi timur. Di saat yang sama, tutup peti mati terbuka dengan sekali klik. 7 atau 8 bayangan hitam terbang keluar dari sana. Itu adalah rantai hitam. Dari Sekte Mayat Surgawi, ini adalah wilayah Tianxuan, wilayah Istana Surgawi Surga Empirean. Sejak Anda datang ke sini, Anda semua bisa tinggal di sini. Pria botak itu meraung dan menerkam peti mati di timur. Sinar pedang menyilaukan yang panjangnya 1000 meter terpotong. Seolah-olah bisa membelah seluruh langit dan bumi. Tetapi, bus, rantai hitam itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat menembus udara. 8 rantai saling terkait dan menyerang energi pedang. Ledakan. Dengan getaran yang keras, sinar pedang dihancurkan oleh rantai besi, namun rantai besi tersebut juga terbang kembali. Kamu punya keahlian. Bagus. Semakin kuat Anda, semakin baik. Semakin kuat Anda, semakin kuat pula mayat yang dimurnikan. Tawa dingin dan menyeramkan datang dari peti mati. Kemudian, peti mati mengeluarkan suara retak dan tutupnya terbuka sepenuhnya. Bus. Sesosok tubuh kekar terbang keluar dari dalam. Tingginya lebih dari 2 meter. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, tapi ada sedikit besi hitam di pucatnya. Matanya melebar karena marah, tapi tidak ada emosi di dalamnya. Ada rantai hitam yang melilit tubuhnya. Ini adalah mayat yang dimurnikan, bukan orang aslinya. Suzong berkata dengan suara yang dalam. Hehe, saya tidak menyangka orang desa dari tempat terpencil seperti bagian timur wilayah Tianxuan akan memiliki pengetahuan. Suara yang memekakkan telinga terus terdengar dari peti mati. Lalu, bayangan hitam muncul. Sosok berkulit hitam ini terlihat sangat kurus. Tubuhnya terbungkus jubah hitam, memperlihatkan wajah pucat. Wajahnya sepucat mayat, tapi matanya dingin. Ini berarti dia masih hidup. Dikatakan bahwa prajurit Sekte Mayat Surgawi sebagian besar mengendalikan mayat. Masing-masing dari mereka akan memurnikan setidaknya 1 mayat yang dimurnikan, atau bahkan lebih banyak mayat yang dimurnikan, dan membawanya bersama mereka. Semakin kuat mayat yang dimurnikan, semakin kuat pula mereka. Hehe, mati, bunuh. Penjaga mayat Sekte Mayat Langit berteriak dengan aura pembunuh. Bus, mayat halus itu melambaikan tangannya, dan 8 rantai itu menari dengan liar ke arah pria botak itu. Jangan mengira aku takut padamu. Pria botak itu meraung dan menyerang mayat yang dimurnikan itu. Dentang, seketika keduanya mulai berkelahi. Mayat yang dimurnikan itu sangat kuat. Kekuatannya setara dengan seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV1, dan setara dengan pria botak. Hehe, menurutmu hanya itu yang kumiliki. Keluar. Penjaga mayat itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Bus. Tiba-tiba, 2 sosok tinggi terbang keluar dari peti mati besar itu. Sama seperti sebelumnya, ia juga dibalut rantai hitam. Wajahnya pucat, dan di dalam pucatnya, ada lapisan besi hitam. Mayat yang dimurnikan. Keduanya juga merupakan mayat yang dimurnikan. Selain itu, tubuh mereka memancarkan ki mayat yang kuat. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka semua telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV1. Menakutkan. Seorang penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi sebenarnya bisa mengendalikan 3 mayat halus dari alam Raja Bela Diri. Kekuatannya terlalu menakutkan. Begitu 2 mayat halus itu muncul, mereka menerkam Luming dan yang lainnya. Aku akan membunuh mereka. Huang Jing dengan dingin berteriak. Tubuhnya bergerak dan menerkam ke arah 2 mayat halus itu. Aura alam Raja Bela Diri LV1 tengah meletus dari tubuhnya. Terlebih lagi, Huang Jing bukanlah Tian Divine Guard biasa. Dia sama dengan Luming, seorang jenius yang lolos seleksi sebelumnya. Kekuatan tempurnya setingkat lebih tinggi dari Raja Bela Diri biasa. Kekuatan tempurnya mendekati tahap selanjutnya dari alam Raja Bela Diri tingkat 1. Bus. Pedang Huang Jing seperti kilat. Dalam sekejap, dia menyerang beberapa ratus kali.
Namun, ketika cahaya pedang mengenai mayat yang dimurnikan, seolah-olah itu mengenai logam. Terdengar suara benturan logam dan percikan api beterbangan. Pada akhirnya, hanya meninggalkan sedikit bekas luka di mayat. Mayat halus semacam ini mirip dengan mayat darah bermata emas. Mereka berdua memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan kebal. Lu Ming punya ide. Huang Jing terus berteriak saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua mayat halus itu. Bunuh penjaga mayat itu dulu. Su Zong tiba-tiba berteriak dengan marah dan menerkam ke arah penjaga mayat, kecepatannya secepat kilat. Kakak, kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, cakar mayat surgawi. Penjaga mayat sekte mayat langit mencibir dan menerkam ke arah Su Zong, mengulurkan sepasang cakar tipis dan meraih ke depan. Segera, mayat Qi memenuhi udara, dan cahaya cakar menebas seperti pisau. Mati! Su Zong meraung marah saat dia menebaskan sinar pedang yang tajam. Kaisar Naga Abadi Chapter 468 Bahasa Indonesia 468 Bab 468 dikelilingi. Bang! Bang! Serangkaian ledakan terdengar saat penjaga mayat sekte mayat langit memblokir serangan Su Zong. Meskipun dirugikan, ia memang memblokirnya. Kerumunan orang terkejut. Kekuatan tempur sekte mayat surgawi sungguh menakutkan. Mereka tidak hanya membawa beberapa mayat halus, tetapi bahkan kekuatan tempur mereka sendiri pun sangat kuat. Dengan jumlah orang yang sama, prajurit biasa bukanlah tandingan orang-orang dari sekte mayat surgawi. Untungnya, Lu Ming telah mendengar bahwa mayat halus dari sekte mayat surgawi sangat sulit untuk dimurnikan. Mereka tidak hanya membutuhkan mayat ahli seni bela diri, tetapi kondisi untuk memurnikannya juga sangat keras dan membutuhkan semua jenis bahan berharga. Selain itu, ada batasan jumlah mayat halus yang dapat dikendalikan oleh setiap orang. Konon hal ini ditentukan oleh kekuatan pikiran seseorang. Jika bukan karena pembatasan ini, sekte mayat surgawi tidak akan terkalahkan, dan tidak ada kekuatan lain yang mampu menandinginya. Bus! Penjaga mayat memblokir serangan Su Zong, dan sosoknya dengan cepat mundur sambil mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Saat Su Zong hendak mengejar, suara berderit datang dari peti mati besar lainnya. Tutup peti mati terbuka, dan rantai hitam melesat seperti sambaran petir, menusuk ke arah Su Zong. Kekuatan auranya sangat mengejutkan. Ekspresi Su Zong berubah, dan dia tidak mau repot-repot mengejar penjaga mayat itu. Dia berbalik untuk memblokir rantai itu. Dentang! Dentang! Setelah beberapa ledakan berturut-turut, tubuh Su Zong sedikit gemetar, dan rantainya terbang kembali. Mengaum. Namun, di saat berikutnya, suara gemuruh pelan datang dari peti mati besar itu. Sesosok tubuh menerkam, rantai menari di sekelilingnya, dan dia menyerang ke arah Su Zong. Itu adalah mayat halus lainnya di puncak kerajaan bela diri LV1. Ekspresi Su Zong sangat serius saat dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan pihak lain. Keke, seringai yang menusuk telinga dan tidak menyenangkan terdengar. Dari peti mati kedua, sesosok tubuh terbungkus jubah hitam keluar. Ini adalah seorang lelaki tua, dan dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia sudah sangat tua. Wajahnya penuh kerutan, tapi wajahnya sangat pucat, sama seperti penjaga mayat sebelumnya. Jelas sekali bahwa ini juga merupakan penjaga mayat. Di sampingnya ada mayat halus yang tinggi dan kokoh. Hanya tetua berambut putih, pria kurus berusia 50-an, dan Lu Ming yang tersisa di arena. Ayo serang bersama dan singkirkan orang-orang ini. Penjaga mayat tua itu memandangi peti mati ketiga. Baiklah, sebuah suara datang dari peti mati ketiga. Kemudian, tutup peti mati terbuka, dan tiga sosok keluar. Salah satu dari mereka jelas merupakan penjaga mayat dan terlihat sedikit lebih muda, sekitar 30 tahun. Di sampingnya berdiri dua mayat halus. Kedua mayat halus itu memancarkan aura mendiang alam Raja Bela Diri LV1. Hehe, kita masing-masing akan mengambil dua jenazahnya. Bagaimana? Penjaga mayat sebelumnya muncul di samping penjaga mayat tua dan berkata dengan dingin. Dua mayat per orang, tentu saja. Namun, bocah itu hanya setengah langkah raja. Saya tidak menginginkannya. Penjaga mayat tua itu segera berkata. Aku juga tidak menginginkan tubuh anak itu. Penjaga mayat pertama menggelengkan kepalanya dan memandang penjaga mayat ketiga. Kalian berdua, jangan melangkah terlalu jauh.
Kau melemparkan hal paling sampah kepadaku lagi. Kali ini, aku tidak menginginkan tubuh anak ini. Kata penjaga mayat terakhir dengan suara yang dalam. Lu Ming terdiam. Mereka bahkan belum mulai berkelahi dan mereka sudah mendiskusikan bagaimana cara mendistribusikan mayat mereka. Apakah mereka mengira mereka adalah ikan di talenan? Ledakan, ledakan. Di langit, terjadi beberapa ledakan keras. Kemudian, dua sosok muncul. Suzong dan pria botak itu mundur dengan cepat dan berdiri bersama Lu Ming dan yang lainnya. Huang Jing, jangan berlama-lama dalam pertempuran. Mari kita berkumpul dan berangkat bersama. Jangan biarkan mereka memisahkan kita satu per satu. Suzong berkata dengan keras. Huang Jing mengertakkan gigi. Cahaya pedangnya meledak dan dia menebas 2 kali berturut-turut, memaksa kedua mayat halus itu mundur sedikit. Lalu, dia dengan cepat mundur. Bus! Saat Huang Jing mundur dengan cepat, rantai logam menembus kehampaan dan hampir menembus dirinya. Meskipun dia berhasil menghindarinya, dia masih tersapu oleh kekuatan tersebut. Huang Jing mengerang tertahan dan sosoknya mundur dengan cepat ke sisi Lu Ming dan yang lainnya. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bus! Bus! 2 mayat halus di puncak alam leluhur bela diri tingkat pertama berdiri di 2 arah, menghalangi pelarian mereka. Kakak, apa menurutmu kamu bisa buru-buru keluar dengan berkumpul bersama? Kamu benar-benar naif. Penjaga mayat di depan mengeluarkan tawa dingin yang memekakkan telinga. Dengan kekuatan kami, meskipun kami tidak bisa melawan mereka secara langsung, kamu tidak akan bisa menghentikan kami jika kami ingin menyerang. Huang Jing mendengus dingin. Dia baru saja terluka dan suasana hatinya sedang sangat buruk. Dengan itu, dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Nak, tidak ada yang bisa menjagamu saat ini. Jangan berharap kami membantu Anda. Kamu sendirian sekarang. Kapan aku bilang aku butuh bantuanmu?" Lu Ming tersenyum tipis. "Kamu berada di ambang kematian, namun kamu masih keras kepala." Huang Jing dengan dingin mendengus. "Hehe, siapa bilang kita hanya sedikit di sini?" Penjaga mayat tua itu tiba-tiba mencibir. "Apa?" Suzong dan yang lainnya tercengang. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Di depan mereka, peti mati besar lainnya terbang dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, itu berada di atas Lu Ming dan yang lainnya. Masih ada lagi. Ekspresi Suzong dan yang lainnya berubah drastis. "Ada lubang yang dalam di sana." Pria botak itu berteriak. Semua orang menantikannya dengan hati-hati. Di dalam kabut, mereka melihat lubang besar di depan mereka. Peti mati itu baru saja terbang keluar dari lubang yang dalam. Kaca, peti mati keempat terbuka, dan 3 sosok keluar. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an dengan wajah pucat. Di sampingnya ada 2 mayat halus. Namun, 2 mayat halus itu memiliki aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV1, sementara yang lainnya berada di tahap akhir. Dalam sekejap, wajah Huang Jing, Suzong, dan yang lainnya menjadi pucat. Kali ini, pihak lain memiliki 9 mayat yang dimurnikan. Di antara mereka, ada 3 orang yang berada di puncak alam Raja Bela Diri ke-55-1, 2 orang di tahap akhir, 2 orang di tahap tengah, dan 2 orang di tahap awal. Dengan tambahan 4 penjaga mayat, kekuatan ini sudah jauh di atas Suzong dan yang lainnya. Apa yang kita lakukan? Aku hanya bisa menahan mayat puncak Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan. Jika ada mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan di tahap akhir, aku tidak akan bisa keluar dari pengepungan ini. Pria kekar botak itu berkata dengan cemas. Saya hampir sama. Paling-paling, aku hanya bisa menahan mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan dan mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan. Lebih dari itu, aku akan berada dalam bahaya. Suzong juga berkata, hati Huang Jing dan yang lainnya tenggelam. Adapun 5 mayat halus yang tersisa, Huang Jing hanya bisa menahan 2 mayat di tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-1. Tetua berambut putih dan pria kurus berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55-1 dan masing-masing bisa menahan 1 mayat halus. Hanya ada 1 mayat puncak kerajaan bela diri LV1 yang tersisa. Siapa yang bisa menolaknya? Apa yang harus dilakukan? Apalagi ini hanya perlawanan.
Pada dasarnya mustahil untuk menerobos. Apalagi masih ada 4 penjaga mayat yang mengawasinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Hari ini, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Tidak, aku masih muda. Saya tidak ingin mati. Huang Jing meraung marah di dalam hatinya. Selain itu, setelah kematiannya, jenazahnya akan dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan oleh orang-orang dari sekte mayat surgawi. Ini bahkan lebih sulit untuk dia terima. Kaisar Naga Abadi Chapter 469 Bahasa Indonesia. 469 Aku akan membunuh. Mayat yang dimurnikan sepenuhnya dikendalikan oleh penjaga mayat. Selama kita membunuh penjaga mayat itu, mayat yang dimurnikan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, Lu Ming, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Omong kosong, siapa yang tidak mengetahui logika ini, tapi ada begitu banyak mayat halus di sini, bagaimana mereka bisa membunuh penjaga mayat? Sungguh menggelikan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan bunuh mereka. Huang Jing memandang Lu Ming dengan marah dan berkata dengan nada menghina. Baiklah, aku akan membunuh mereka. Lu Ming maju selangkah, matanya dipenuhi semangat juang. Huang Jing, Su Zong, dan yang lainnya tercengang. Mengapa kamu pergi dan membunuh mereka? Kamu gila. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu menyeret kami ke bawah. Huang Jing mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu Ming. Semuanya, aku akan menyerahkan sisa mayat yang dimurnikan padamu. Aku akan mengurus mayat halus Raja Bela Diri LV1 dan para penjaga mayat. Lu Ming menunjuk ke arah penjaga mayat dan mayat halus, yang terakhir muncul. Su Zong dan yang lainnya tercengang. Ini sialan. Su Zong dan yang lainnya ragu-ragu. Biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun, dia tidak bisa banyak membantu dengan tetap di sini. Karena dia ingin mati, kenapa kita tidak memenuhi keinginannya? Huang Jing mencibir. Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, berhati-hatilah karena aku akan menebasmu terlebih dahulu. Mata Lu Ming melotot dan niat membunuh yang dingin melintas. Wajah Huang Jing memucat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya bergetar. Hahaha, apakah kalian mendengarnya? Raja sampah setengah langkah itu sebenarnya mencoba membunuh kita. Lucu? Ini terlalu lucu. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Saya juga. Penjaga mayat menunjukkan senyuman mengejek. Jangan buang nafasmu pada mereka. Bunuh mereka dan gunakan mayat mereka untuk memurnikan mayat. Itu tepat. Membunuh. Teriak penjaga mayat terakhir. Di sebelahnya, 2 mayat halus terbang keluar, dan mayat Qi yang kuat melonjak ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Salah satu dari 2 mayat yang dimurnikan berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat pertama, sementara yang lainnya berada di tahap selanjutnya. Lebih dari selusin rantai terlepas dari tubuh 2 mayat halus dan terbang menuju Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, aura Lu Ming meledak sepenuhnya. Meridian darahnya meledak. Pada saat yang sama, 3 konsep angin, api, dan mawar guntur serta tombak panjang muncul di tangannya. Serangan naga sejati. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan naga sejati 3 warna meraung saat menerkam ke arah 2 mayat halus itu. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat rantainya terlempar ke belakang. Naga sejati 3 warna tidak berhenti dan terus menyerang 2 mayat halus itu. Bang! Bang! Kedua mayat halus itu bergetar hebat dan terlempar ratusan meter jauhnya. Mata Su Zong, Huang Jing, dan yang lainnya menatap dengan marah, hampir meledak. Mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tercengang. Hanya dengan satu gerakan, Lu Ming telah mengusir 2 mayat halus. Salah satunya bahkan adalah mayat halus di puncak kerajaan bela diri tingkat pertama. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat? Lebih penting lagi, Lu Ming hanyalah seorang prajurit setengah raja. Bagaimana seorang prajurit demi King bisa mengalahkan 2 mayat halus yang begitu kuat dengan satu gerakan? Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Terutama Huang Jing, wajahnya yang bisa dibilang cantik dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelumnya, dia telah mengejek Lu Ming dan sangat meremehkannya. Tapi sekarang, kemampuan Lu Ming berada di luar pengetahuannya. Di usia yang begitu muda, raja setengah langkah, tombak di tangan,
dan memahami 3 maksud, saya rasa saya sudah tahu siapa dia. Suzong bergumam, tapi wajahnya dipenuhi ekstasi. Siapa ini? Siapa ini? Huang Jing bertanya dengan bingung. Di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan, siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur seperti itu selain pengawal surgawi langit timur yang baru, Lu Ming. Petik 2. Kata pria botak itu, Lu Ming, Lu Ming. Jadi itu dia, tidak heran. Huang Jing awalnya tercengang. Segera setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Nama Lu Ming telah menyebar ke semua penjaga langit kaisar di bagian timur wilayah Tianshuan. Tidak banyak penjaga surgawi kaisar surga yang belum pernah mendengar tentang dia. Beberapa orang yang hadir pernah mendengar nama Lu Ming. Kamu datang ke sini bersama-sama, tetapi kamu tidak tahu bahwa pihak lain adalah Lu Ming. Pria botak itu terdiam. Ahem, aku hendak bertanya, tapi aku disela. Suzong terbatuk beberapa kali. Wajah Huang Jing menjadi pucat. Dialah yang menyela perkenalan diri Lu Ming sebelumnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa tidak perlu memperkenalkannya kepada Raja Setengah Langkah. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedikit panik. Lu Ming? Pihak lain sebenarnya adalah Lu Ming. Dia adalah seorang jenius langka dari Istana Langit Empyrean di wilayah timur, seorang jenius yang telah mengalahkan seorang raja sejati saat masih berada di alam Raja Setengah Langkah. Jika dia tahu bahwa pihak lain adalah Lu Ming, dia tidak akan mengejeknya seperti itu. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Raja yang hanya setengah langkah. Seorang penjaga mayat berteriak tidak percaya. Penjaga mayat lainnya juga memiliki ekspresi serupa. Membunuh. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan auranya seperti naga. Dia melambaikan tombak panjang dan pancaran tombak yang kuat meledak. Bunuh bocah ini. Penjaga mayat terakhir berteriak dengan marah. Dentang. Dentang. Kedua mayat halus itu melambaikan rantai mereka dan menyerang Lu Ming. Rantai itu sangat menakutkan dan dapat menghancurkan gunung. Namun, Lu Ming tidak takut. 10.000 naga membunuh. Dengan goyangan tombak panjang, ratusan naga kecil 3 warna terbang keluar. Kedua mayat halus itu dipukul dan mundur, bahkan menyelimuti beberapa penjaga mayat. Sial, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung dan ingin mengendalikan penjaga mayat untuk menyerang Lu Ming. Memblokir penjaga mayat itu. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita, kita harus memblokirnya dan mengulur waktu untuk Lu Ming. Suzong meraung dan menerkam mayat puncak kerajaan bela diri LV1 yang dimurnikan. Dia bahkan menyelimuti mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan dan menjepitnya. Pria kekar botak, Huang Jing, dan yang lainnya semuanya berteriak dan menyerbu ke arah mayat yang dimurnikan. Ledakan Lu Ming memberi mereka harapan. Pada saat itu, mereka secara alami memberikan segalanya. Untuk sementara waktu, wilayah ini benar-benar tenggelam dalam pertempuran besar. Inti penting Lu Ming meledak dan tombak panjangnya seperti naga. Cahaya tombak besar itu seperti gunung, benar-benar menekan kedua mayat halus itu. Ketika Lu Ming melawan Sue Chow saat itu, sebelum 3 maksud angin, api, dan guntur menyatu sepenuhnya, kekuatan tempur Lu Ming sudah setara dengan Sue Chow. Setelah itu, ketiga jenis niat tersebut digabungkan sepenuhnya, dan kekuatan ketiga niat tersebut meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, 3 kemutlakan Dewa Naga telah berevolusi dari teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat surga menjadi teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat surga, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan tempur Lu Ming juga meningkat pesat, dan dia dengan mudah menghancurkan Sue Chow. Selama periode waktu ini, esensi vital Lu Ming telah diubah menjadi 99%. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang 3 kemutlakan Dewa Naga semakin dalam dari hari ke hari. Sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah sepenuhnya melampaui alam Raja Bela Diri tingkat pertama puncak biasa. Itulah mengapa Lu Ming bisa menekan 2 mayat halus itu. Tidak bagus, ayo kita bunuh bocah itu bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung, sangat terkejut. Membunuh. Membunuh. Keempat penjaga mayat meledak dengan ki mayat dan 4 lampu cakar mencakar Lu Ming. Melahap. Mata Lu Ming berkedip, dan 9 garis keturunan naga terbang keluar. Dia membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Kekuatan garis keturunanku.
Esensi darahku. Seketika, keempat penjaga mayat itu berteriak ketakutan. Kekuatan garis keturunan dan esensi darahnya bergetar saat dilahap oleh 9 garis keturunan naga. Kaisar Naga Abadi Chapter 470 Bahasa Indonesia. 470 Serangan Gokudo. 9 naga menginjak-injak langit. Luming melihat ke bawah dari atas dan mengambil 2 langkah berturut-turut. Ledakan. Kekuatan kekerasan menghantam 4 penjaga mayat. Tubuh keempat penjaga mayat gemetar dan mundur. Serangan satu jalur Gokudo. Pada saat ini, tubuh Luming sedikit melengkung dan tulang punggungnya berputar seperti naga besar. Kekuatan dan konsep yang tak ada habisnya mengalir ke arah tombak. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Luming dan tombak panjang itu sepertinya menjadi satu. Mereka berubah menjadi sinar tombak yang tajam dan menusuk ke depan. Bus! Ruangan itu sepertinya telah tertusuk oleh ujung tombak dan mulai berfluktuasi dengan hebat. Dari kejauhan, ruang itu tampak seperti gelombang yang tertusuk senjata tajam. Riak muncul di kedua sisi, dan tanda jelas muncul di tengah. Ini adalah jurus terkuat dari 3 jurus absolut Dewa Naga, yaitu jurus ekstrim. Itu hanya bisa digunakan setelah seseorang memahami 3 maksud angin, api, dan kilat dan sepenuhnya menggabungkannya. Jurus ini memiliki kecepatan konsep guntur, daya tembus konsep angin, dan daya ledak konsep api. Itu dikenal tidak bisa dihancurkan, mampu menembus segalanya, itu adalah gerakan pembunuh ofensif terkuat. Jurus ini ditujukan pada penjaga mayat terakhir yang muncul. Langkah ini terlalu cepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan penjaga mayat itu. Ah! Penjaga mayat itu berteriak ketakutan dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa merentangkan cakar putih yang mematikan itu dan menghadang di depannya. Puci! Cakarnya yang seperti baja ditusuk seperti tahu. Kemudian, tombak itu menembus dahi pria itu. Bus! Kemudian, dengan goyangan tombak panjang, kekuatannya meledak dan tubuh lawan terkoyak-koyak. Dia sudah mati. Seorang penjaga mayat yang kuat telah mati begitu saja, dibunuh oleh Luming dengan satu tembakan. Kekuatan tempur penjaga mayat ini jelas tidak lebih lemah dari alam Raja Bela Diri LV1 tahap akhir. Namun, ia dibunuh oleh Luming begitu saja. Jika bukan karena mereka berada di tengah pertempuran besar, Suzong dan yang lainnya pasti akan tercengang. Meski begitu, lidah mereka keluh dan kaget. Hal ini khususnya terjadi pada Huang Jing. Dia hampir kehabisan akal. Memikirkan bagaimana dia mengejek Luming sebelumnya, dia akan tamat jika Luming menembaknya dengan cara yang sama. Segera setelah penjaga mayat meninggal, 2 mayat halus yang melawan Luming berhenti di udara seperti 2 boneka, tidak bergerak sama sekali. Ah! Tidak bagus. Kumpulkan mayat-mayat halus untuk dipertahankan. 3 penjaga mayat yang tersisa hanya ketakutan ketika mereka berteriak dengan panik, mati-matian berusaha mengingat mayat mereka yang halus untuk dipertahankan. Hentikan mereka, hentikan mayat-mayat halus ini. Suzong meraung sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kedua mayat halus itu. Yang lainnya juga sama. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk menahan mayat-mayat halus tersebut sehingga mereka tidak bisa kembali untuk bertahan. Sial! Sial! Ketiga penjaga mayat itu meraung dan mundur dengan panik. Serangan jalur Gokudo. Pada saat ini, Luming melancarkan pukulan ekstrim lainnya. Bus! Pria dan tombak itu menjadi satu, menembus udara dan menusuk ke arah belakang penjaga mayat. Ark! Tidak ada pertolongan. Penjaga mayat itu ketakutan dan meraung putus asa. Dengan lambaian tangannya, peti mati perunggu kuno muncul di depannya, menghalanginya. Namun, itu tetap saja sia-sia. Sinar tombak Luming menembus peti mati perunggu kuno dan jantung pihak lain. Penjaga mayat itu mengeluarkan raungan enggan dan kemudian berhenti bernapas. Penjaga mayat kedua, mati. Begitu penjaga mayat ini mati, ketiga penjaga mayat yang dikuasainya langsung berhenti di udara seperti boneka. Di antara mereka ada mayat halus yang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 1. Tadinya berkelahi dengan pria botak, tapi sekarang semuanya berhenti. Kamu dari Sekte Mayat Surgawi, pergilah ke neraka. Pria botak itu tidak memiliki lawan, jadi dia segera meraung dan menyerang 2 penjaga mayat terakhir. Selain itu, ada juga pria kurus berusia 50-an. Dia juga tidak memiliki lawan dan juga menyerang 2 penjaga mayat.
Situasinya telah terbalik. Bus! Tombak penakluk iblis di tangan Lu Ming sedikit gemetar, seolah tidak dapat menahan beban. Lu Ming juga menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan inti esensial yang melonjak di tubuhnya. Masih agak sulit untuk melakukan serangan jalur Gokudo sekarang. Itu menghabiskan banyak vitalitas dan kekuatan fisik asli. Lu Ming merenung. Meskipun pukulan ekstrimnya sangat kuat, dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia hanya bisa melemparkannya beberapa kali. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan dari gerakan ini. Jika Lu Ming ingin melepaskan kekuatan terkuat dari gerakan ini, dia harus menerobos ke alam Raja Bela Diri dan menyingkat rune niat untuk ketiga niat tersebut. Juga, tombak penakluk iblis ini tidak lagi berguna. Lu Ming memandangi iblis yang menundukkan tombak di tangannya dan berpikir dalam hati. Kekuatan ledakan dari serangan jalur Gokudo terlalu besar, dan itu merupakan beban yang sangat besar pada tombaknya. Ayo bunuh kedua penjaga mayat ini dulu. Pikiran Lu Ming berputar. Tombak panjangnya bergetar dan dia terus menyerang kedua penjaga mayat itu. Sinar tombak yang sangat besar menekan ke bawah, dan dengan kerjasama dari pria botak dan pria kurus, hanya dalam 2 gerakan, kedua penjaga mayat itu mengeluarkan banyak darah dan terluka parah. Selamatkan aku, Tuan Muda Kui. Selamatkan aku. Kedua penjaga mayat itu berteriak dengan gila dan berlari menuju lubang yang dalam dengan sekuat tenaga. Masih ada orang di sana. Bunuh keduanya secepat mungkin. Lu Ming berteriak. Dari arti kedua penjaga mayat itu, masih ada seseorang di dalam lubang yang dalam itu, dan sepertinya lebih kuat lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih belum muncul, tapi bagaimanapun juga, dia telah membunuh 2 penjaga mayat terlebih dahulu. Kamu ingin pergi, mati. Pria botak itu meraung ketika dia menyerang 2 penjaga mayat. Selain Lu Ming dan si pria kurus, kedua penjaga mayat itu tidak bisa melawan sama sekali. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming sebesar gunung. Ini menggabungkan 3 konsep dan menekannya. Penjaga mayat tua itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan suara retak saat dia diledakkan ke tanah oleh Lu Ming. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Di sisi lain, pria berotot botak itu menebas dengan pedangnya, membelah penjaga mayat itu menjadi 2. Pada titik ini, keempat penjaga mayat semuanya telah terbunuh. Setelah keempat penjaga mayat itu mati, semua mayat halus itu berdiri di sana seperti kayu. Hahaha, murid sekte mayat surgawi akhirnya mati. Pria botak itu tertawa. Suzong, Huang Jing dan yang lainnya juga menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Suzong, Huang Jing dan tetua berambut putih berjalan menuju Lu Ming. Namun, ekspresi wajah mereka sangat rumit. Lu Ming, aku benar-benar gagal mengenalimu sebelumnya. Aku sangat malu. Suzong menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming, wajahnya dipenuhi rasa malu. Terima kasih kembali, Lu Ming berkata dengan santai. Huang Jing menggigit bibirnya erat-erat. Wajahnya merah karena malu. Dia memandang Lu Ming dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia ingin meminta maaf kepada Lu Ming. Namun, memikirkan sikapnya sebelumnya, dia tidak sanggup melakukan hal itu. Dia telah mengejek Lu Ming karena menjadi beban mereka sebelumnya. Tapi apa kebenarannya? Lu Minglah yang menyelamatkan mereka. Jika bukan karena Lu Ming, mereka akan berada dalam bahaya. Adik kecil Lu, kamu jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Pria botak itu juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum terus terang. Sebelumnya, dia juga meremehkan Lu Ming dan berpikir bahwa dia akan menjadi beban bagi mereka. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dari yang dikabarkan.